Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang upah ya. Upah itu adalah hak pekerja, hak yang harus diterima pekerja setelah ia bekerja dengan majikannya ya. Pengertian upah berdasarkan pasal 1 ayat 30 Undang-Undang 13 2003 dijelaskan bahwa upah itu adalah hak pekerja ya, yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh buruh ya. Nah, berdasarkan pasal 1 PP nomor 8 tahun 1981 juga tentang perlindungan upah juga disebutkan bahwa upah itu adalah suatu penerimaan imbalan dari pengusaha kepada buruh ya untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan yang baik untuk buruh maupun untuk keluarganya. Upah dari sudut nilai yang pertama satu upah nominal, yaitu upah itu merupakan jumlah yang berupa uang ya. Terus kemudian upah real yaitu banyak barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Itu upah ya. Nah, upah dari sudut bentuk yang pertama adalah upah itu berupa uang ya. Yang kedua upah berupa barang termasuk pengobatan, perawatan, pengangkutan, perumahan, jasa dan sebagainya. Juga termasuk ini upah dari sudut bentuk. Ini kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan misalkan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat, bentuk dan cara pembayaran, denda, potongan dan lain sebagainya. Nah, eh, regulasi ini juga hari ini sudah dirubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, jadi ada banyak perubahan terkait dengan upah. Ya. Berbagai macam sistem upah diantaranya adalah sistem jangka waktu. Ya. Menurut sistem upah ini, upah ditentukan berdasarkan jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberikan upah per jam, untuk harian ya diberikan upah harian ya, untuk seminggu juga diberikan upah mingguan, untuk sebulan diberikan upah bulanan dan lain sebagainya. Tapi ini nanti akan berubah juga karena sudah ada perubahan ya. Nanti akan kita bahas berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law ya. Ini teori pengupahan yang ada. Yang pertama adalah teori upah hukum alam ya. Jadi hukum alam ini menganggap bahwa upah itu dikeluarkan bagi pemulihan kembali tenaga buruh setelah ia bekerja gitu ya. Terus kemudian upah ini kemudian dipandang oleh teori upah hukum besi juga ini sangat menurutnya adalah sangat liberal ya. Kenapa? Karena tidak manusiawi. Karena menurut kelompok ini bahwa buruh yang dengan susah payah itu menciptakan keuntungan bagi majikan hanya mendapatkan upah sebatas keharusan hidup saja. Artinya ini sudah mulai dirubah ya. Terus kemudian teori persediaan upah atau teori dana upah menurut Stewart Mill ya, dalam suatu masyarakat untuk pembayaran upah sebenarnya sudah tersedia suatu jumlah dana tertentu. Kemudian juga berbicara tentang teori upah etika, golongan agama yang sangat memperhatikan nasib buruh menghendaki supaya soal upah itu juga ditinjau dari sudut etika, bahwa upah itu harus menjamin penghidupan yang baik ya bagi buruh dan keluarganya. Juga ada juga teori upah sosial. Teori upah sosial ini dahulu dilakukan oleh negara sosialis, bukan lagi berdasarkan upah atas produktivitas suatu pekerjaan, ya, tetapi semata-mata didasarkan atas kebutuhan kaum buruh. Ini beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis upah itu dikurangi. Ya, nanti akan kita bahas. Terus kemudian komponen hidup layak juga tidak dimasukkan dalam komponen upah.
Masa kerja tidak dipertimbangkan gitu ya. Nah, terus kemudian ini perlindungan terhadap pekerja atau buruh juga meliputi perihal waktu kerja. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana diterangkan dalam pasal 77 dengan pasal 80 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya. Yang pertama 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Gitu ya. Ini berdasarkan Undang-Undang 13 2003. Yang kedua 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Itu waktu bekerja, jam kerjanya. Nah, lain lagi berdasarkan Omnibus Law, jam kerja dalam per hari itu selama 8 jam atau 40 jam selama seminggu. Melalui perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur pula waktu untuk pekerjaan khusus yang bisa kurang dari 8 jam per hari atau pekerjaan yang bisa lebih dari 8 jam per hari. Nah, jika ada pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka berlaku syarat-syarat sebagai berikut. Dia harus ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat diajukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Ya. Berbeda lagi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur itu paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, waktu kerja lembur itu diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Ini perubahan yang mendasar ya, terkait dengan jam kerja melebihi waktu kerja atau lembur. Gitu. Nah, waktu istirahat dan cuti pasca Omnibus Law ini, ya, yang pertama istirahat mingguan dalam pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 huruf B tersebut mengalami perubahan di mana aturan 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, istirahat panjang. Dalam pasal 79 ayat 2 huruf D Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja berhak atas istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan jika telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Ketentuan ini ya, pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan. Dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi terkait hak cuti panjang tidak diatur, ya, melainkan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau diatur melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak. Nah, terkait upah, pasca ditetapkannya Omnibus Law ya, Cipta Kerja, upah ini menjadi berubah. Ya. Yang pertama adalah upah satuan hasil dan waktu. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur upah satuan hasil dan waktu. Ya. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, upah satuan hasil dan waktu diatur dalam pasal 88B. Dalam ayat 2, pasal 288B tersebut juga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upah satuan hasil dan waktu diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten kota. Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan sektoral diatur lewat pasal 89 dan diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup. Ya. Dalam pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum provinsi itu ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati Wali Kota. Sedangkan penghitungan komponen serta pelaksanaan tahapan ya, pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan keputusan menteri. Namun di dalam Omnibus Law ini bergeser ya. Omnibus Law menghapus pasal tersebut dan menggantinya menjadi pasal 88C
Dalam pasal pengganti tersebut, upah sektoral dihapus, sedangkan penetapan upah minimum provinsi diatur dan ditetapkan gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi upah minimum itu hanya upah minimum provinsi dan kabupaten kota itu dihapus. Nah, ini kondisi ekonomi ketenagakerjaan yang diatur dalam pasal 88C didasarkan data dan sumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Sementara syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten kota terkait. Nah, Omnibus Law ya mencantumkan pasal baru, yakni pasal 90B yang mengecualikan ketentuan upah minimum untuk UMKM. Upah pekerja UMKM diatur berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, sedangkan tata cara pengaturan upah pekerja dan UMKM diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ini ketentuan mengenai tata cara penetapan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Yang tak berubah adalah upah minimum kabupaten kota tetap harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.